Sahabat Indonesia, salah satu ucapan yang paling membahagiakan hati adalah saat malaikat berkata dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sangat nyaman mendengarnya, Allah menyertai kita. Ada rasa tenang dan damai, ya, penyertaan Tuhan akan selalu membuat kita menjadi tenang dan damai. Kita akan merasa aman apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tetapi tahukah bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukanlah perkara yang mudah? Yesus dikandung oleh Roh Kudus, bukan anak Yusuf. Yusuf terpilih untuk menggenapi janji Tuhan bahwa Mesias adalah keturunan Daud untuk mengokohkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dan Maria atas anugerah ilahi terpilih sebagai wanita yang mengandung bayi Yesus. Jadi, Yesus tidak bisa dilahirkan sebagai buah perkawinan dari Yusuf dan Maria. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada campur tangan Yusuf. Tetapi Yesus tidak dapat turun langsung dari surga dalam rupa manusia, sebab dia dinubuatkan lahir sebagai manusia. Tetapi di zaman itu, jika didapati oleh masyarakat bahwa Maria mengandung di luar pernikahan, di luar hubungannya dengan Yusuf, itu bisa berakhir dengan kematian. Dia bisa dirajam dengan batu. Maka Matius mengawalinya dengan sebuah silsilah. Dalam silsilah Yesus Kristus, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ dijelaskan tentang asal-usul Yesus. Dari Abraham ditariklah garis keturunan ke bawah sampai akhirnya kepada Yesus. 16 ayat kurang lebih menyebutkan bahwa laki-lakilah sebagai nenek moyang, sebagai ayah dari anak yang diturunkan atau pemilik keturunan. Tetapi ketika sampai kepada ayat yang ke-16, sampai kepada Yakub, terjadi perubahan penyebutan. Ayat 16 berkata, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, Yesus disebutkan dalam silsilah itu bahwa dia adalah anak Maria, bukan anak Yusuf. Matius memberi landasan teologis bahwa bayi yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya di ayat yang ke-16 tidak disebutkan bahwa Yusuflah yang memperanakkan Yesus. Jadi Yesus berasal dari Roh Kudus. Ini tentu menjadi masalah. Maria tidak bisa datang kepada Yusuf dan berkata, "Mas, aku mengandung bayi karena Roh Kudus loh. Roh Kuduslah yang membuat aku sekarang ini menjadi hamil. Aku minta tetaplah nikahi aku." Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak akan bisa diterima oleh siapapun termasuk Yusuf. Sesuatu yang bisa berakhir dengan dia dirajam dengan batu. Jadi Maria memilih untuk diam. Ya, itu memang bagiannya Tuhan. Itu sebabnya Yusuf mengalami problema yang sangat berat, yang di dalam ayat yang ke-19 digambarkan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf tidak bisa menerima bayi yang dikandung oleh Maria. Yusuf mencintai Tuhan. Dia adalah keturunan Daud yang sejati, maka pilihannya adalah cerai. Ya, Maria harus diceraikannya. Yusuf juga mencintai Maria, maka pilihannya adalah bahwa dia harus melakukan itu secara diam-diam. Dia harus tetap melindungi Maria, menjaga nama baiknya, dan juga menjaga keselamatannya. Kita lihat di sini, untuk Tuhan beserta dengan kita, Immanuel itu harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Ada halangan agama, wanita yang belum menikah tetapi hamil, agama menyatakan itu adalah dosa. Ada halangan cinta, ada halangan moral,
ada halangan adat istiadat. Yusuf pastilah patah hatinya ketika dia mengetahui bahwa Maria hamil. Dia merasa bahwa wanita lembut yang begitu dicintainya itu ternyata mengkhianatinya. Masyarakat juga tidak akan memaafkan Maria. Mereka akan berdiri di sisi Yusuf dan berkata, Yusuf, serahkanlah kepada kami, biar kami yang merajamnya dengan batu. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tetapi lihatlah, tidak mudah baginya untuk datang ke dalam dunia ini. Yusuf menolaknya, masyarakat menolaknya, pemilik penginapan menolaknya, bahkan Raja Herodes menolaknya dengan sangat keras. Dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bereaksi sama sekali atas kelahirannya. Satu hal yang kita bisa belajar di sini adalah bahwa jalan Tuhan memang tidak terselami. Manusia tidak mampu memahami apa yang ditempuh oleh Tuhan. Manusia tidak mampu memahami kehendak dan rencana Tuhan. Sampai sekarang pun masih tetaplah sama. Ada banyak orang yang berkata, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Itu sesuatu yang paling lucu yang pernah saya dengar. Di satu sisi, mereka percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Tetapi di saat yang sama, mereka tidak percaya bahwa kemahakuasaan Allah itu sanggup untuk membuat Allah mewujudkan dirinya menjadi manusia. Jalan Tuhan memang tidak terselami. Ada sesuatu yang membatasi kemampuan kita untuk mengerti Tuhan. Sesuatu itu membuat kita bahkan tidak sanggup untuk berhubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sesuatu yang membuat kita terputus dari Tuhan. Ya, sesuatu itu adalah dosa. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Tuhan. Dosa yang membuat manusia binasa. Sebab Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Manusia tidak dapat berjalan di dunia ini menuju surga. Sesuatu yang tragis adalah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Kitab Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Jalan yang disangka lurus itu yang selalu didoakan, selalu diucapkan, selalu dimohonkan kepada Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi tragisnya itu malah berujung kepada maut. Ya, jalan itu bernama agama. Jalan yang disangka lurus itu agama. Agama tidak dapat membawa manusia ke surga, sebab jika dapat, kita tidak perlu juru selamat. Agama tidak dapat membawa kita ke surga, sebab jika dapat, Tuhan Yesus tidak akan datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu buruk. Agama itu baik, karena agama mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan. Kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan dari dosa-dosa kita. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam dunia ini kita tersesat karena dosa. Bahkan kita tersesat di jalan agama. Itu sebabnya mengapa manusia perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menggandeng tangan kita. Kita perlu Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kita perlu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, baik pada waktu susah maupun pada waktu senang. Kita perlu Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Kita perlu Tuhan di saat kita aman. Kita perlu Tuhan di saat kita ada dalam bahaya. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia ingin menyertai kita. Tetapi Yusuf tidak dapat menerimanya, itu sebabnya mengapa ia akan menceraikan Maria. Sahabat Indonesia, Yusuf adalah kita semua. Dia mewakili kita semua. Dia tidak memahami jalan Tuhan seperti kita juga tidak memahami jalan Tuhan. Itu sebabnya kemudian surga membuat intervensi Tuhan. Ayat 20 sampai dengan ayat 23 Matius bercerita
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Tuhan ingin beserta dengan kita. Segala puji bagi Tuhan. Sesuatu yang kita dapat belajar dari Yusuf adalah setelah mendengar penjelasan malaikat itu, ayat 24 dan 25 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Yusuf akhirnya menerima Yesus. Dia tidak menolaknya lagi, dia tidak ingin menceraikan Maria lagi. Yusuf menerima Yesus yang ada di dalam kandungan Maria itu. Sekarang marilah kita petik pelajarannya. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, puji kepada Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, dan kita bersyukur karena hal itu. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berikanlah dirimu untuk Tuhan beserta denganmu. Biarkanlah hidupmu dipimpin olehnya, engkau tidak akan pernah sendirian. Jangan takut atau khawatir, jangan bimbang atau ragu, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Nah, sekarang untuk sahabat-sahabatku yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Tuhan mengasihimu, Tuhan juga ingin menyelamatkanmu. Bukalah hatimu, undanglah Yesus untuk menjadi juru selamatmu. Izinkanlah sahabatmu ini untuk menolongmu berdoa. Jika sahabat ingin menerima Yesus sebagai juru selamatnya, ulangilah kata-kata doa yang saya ucapkan ini. Ya Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Aku mengakuinya, ampunilah aku. Aku memerlukan Engkau untuk menyelamatkan hidupku. Aku percaya kepadamu, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Maka masuklah ke dalam hatiku, jadilah juru selamatku, aku menyambutmu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa. Amin.